awal ini eh, sebagai pengenalan, sebagai gambaran nanti perkuliahan ini seperti apa yang nanti masing-masing Anda buat, ya. Di akhir dari perkuliahan ini nanti output apa yang Anda harus hasilkan dari mata kuliah ini. Baik. Oke, jadi eh, mata kuliah seminar pendidikan profesi guru ini merupakan mata kuliah inti dari sejumlah mata kuliah yang saudara-saudari tawarkan di program pendidikan profesi guru Prajabatan. Jadi pertemuan ini merupakan pendahuluan di mana kita akan melihat secara umum perkuliahan ini seperti apa yang akan saudara-saudari lakukan selama satu semester ini, dan di akhir semester nanti Anda harus buat apa, ya. Mungkin eh, pertanyaan awal yang akan Anda ajukan itu apa itu mata kuliah seminar pendidikan profesi guru. Namun sebelum sampai ke situ, eh, kita perlu mengetahui capaian dari pembelajaran mata kuliah seminar PPG ini sendiri. Jadi saudara-saudari diharapkan bahwa sudah perkuliahan ini nantinya masing-masing dari Anda mampu mengidentifikasi diri secara mandiri, ya. Kemudian terampil merefleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah inti, keilmuan, mata kuliah selektif, dan mata kuliah elektif secara logis dan sistematis. Kemudian masing-masing Anda juga diharuskan, ya, diharapkan kalau bisa harus mampu, ya, untuk mendesain pembelajaran secara bertanggung jawab. Dan terakhir, masing-masing Anda mampu merefleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG secara mandiri dan kritis. Jadi itu capaian pembelajaran dari mata kuliah seminar PPG ini. Secara garis besar nanti untuk perkuliahan awal ini di pendahuluan atau bisa saya katakan pengenalan, ya. Eh, saya akan bagi menjadi tiga, ya. Kita akan mengenal mata kuliah ini dari definisi, kemudian tujuan dari mata kuliah ini sendiri apa, dan bagaimana kita akan eh, melaksanakan perkuliahan, metodenya seperti apa. Itu bagian dari sistem perkuliahan, ya, yang nanti akan kita tinjau. Eh, baik, apa itu mata kuliah seminar pendidikan profesi guru atau disingkat seminar PPG? Apa itu seminar PPG? Itu pertanyaan paling mendasar. Kita harus tahu dulu itu mata kuliahnya seperti apa, tujuannya apa, ya. Apa itu seminar PPG? Nah, ya, ini gambar dari seseorang yang sedang berpikir berpikir dalam arti bahwa dia mungkin sedang memikirkan apa yang sudah dilakukan atau mengevaluasi apa yang telah dilakukan, ya. Jadi seminar PPG ini sendiri merupakan suatu mata kuliah untuk memfasilitasi mahasiswa untuk mampu merefleksikan diri secara logis, secara kritis, dan secara analitis, ya. Jadi
mata kuliah ini merupakan, intinya ini kita akan lebih banyak Anda masing-masing merefleksi. Apa, refleksi itu mencakup bagaimana merefleksi secara logis, kritis, maupun sistematis. Apa yang Anda refleksi? Apa yang Anda refleksi? Tadi sudah saya singgung, pasti Anda merefleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG. Ya. Dari pengalaman belajar ini, pastinya Anda punya pengalaman belajar, Anda mengetahui, oh ya, mata kuliah ini tujuannya apa. Katakanlah filsafat pendidikan, katakanlah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Nah, masing-masing Anda sudah mengetahui, memiliki pengalaman belajar untuk mata kuliah yang sudah Anda tawarkan di semester 1 maupun yang sementara ditawarkan di semester 2. Ya. Kemudian dari refleksi itu, refleksi terkait pengalaman belajar, maka pasti masing-masing Anda akan mampu menemukan kelebihan ataupun kekurangan, kelebihan ataupun kekurangan dari masing-masing Anda selama mengikuti PPG ini, ya, kelebihan maupun kekurangan. Nah, dari situ, setelah Anda mengetahui kelebihan dan kekurangan, apa yang Anda buat? Kalau Anda membuat tindak lanjut, setelah saya tahu kelebihan dan kekurangan ini, terkait kekurangan, saya harus buat apa untuk memperbaiki. Kemudian untuk kelebihan yang saya miliki, saya harus buat apa lagi supaya lebih baik lagi. Seperti itu ya. Jadi mungkin definisi dari mata kuliah ini adalah suatu mata kuliah yang memfasilitasi mahasiswa untuk merefleksi secara logis, kritis, dan sistematis terkait pengalaman belajar selama mengikuti PPG untuk menemukan kelebihan dan kekurangan sehingga bisa melakukan tindak lanjut terkait untuk melihat proses ke depan ya, dari bagaimana menjadi guru yang profesional. Jadi dalam mata kuliah ini kita akan masing-masing Anda akan lebih banyak ini refleksi ya. Nanti secara detail urutan dari perkuliahan dan kita lihat. Ya, jadi mungkin lewat ini Anda bisa tahu nanti Anda harus buat apa ya. Baik. Oke. Tujuan dari mata kuliah ini ya, secara umum, tujuan mata kuliah ini sendiri adalah membekali keterampilan kepada mahasiswa untuk melakukan refleksi secara logis, kritis, dan sistematis terhadap pengalaman belajar selama mengikuti PPG. Jadi itu tujuan umum dari mata kuliah ini ya. Tujuan umumnya adalah membekali keterampilan kepada mahasiswa untuk melakukan refleksi secara logis, kritis, dan sistematis terhadap pengalaman belajar selama mengikuti PPG. Nah, bagaimana nanti kita melaksanakan perkuliahan ini? Ini secara garis besar saya tampilkan di sini ada ya. Pertama akan dimulai dengan identifikasi diri. Masing-masing Anda akan melakukan identifikasi diri. Pada tahapan ini, apa yang masing-masing Anda lakukan? Oh ya, masing-masing Anda akan membuat visi pribadi untuk pendidikan Indonesia. Ya, nah, masing-masing membuat visi pribadi untuk pendidikan Indonesia. Kemudian masing-masing Anda membuat visi pribadi sebagai calon guru. Ya. Dan berikutnya, Anda bisa menemukan hal apa saja atau bisa memikirkan hal apa saja yang harus Anda lakukan untuk mencapai visi pribadi. Ya. Visi pribadi, baik visi pribadi sebagai untuk pendidikan Indonesia maupun visi pribadi sebagai calon guru. Ini tahapan yang pertama, identifikasi diri. Oke.
Kemudian setelah Anda melakukan identifikasi diri, Anda akan melakukan refleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah. Baik mata kuliah yang sudah Anda tawarkan di semester 1 maupun yang sementara Anda tawarkan di semester 2 saat ini ya. Nah, nanti secara lebih lengkap Anda bisa lihat daftar mata kuliah yang Anda sudah tawarkan maupun yang sementara Anda tawarkan. Dari sini nanti Anda melakukan penyusunan desain pembelajaran. Sudah melakukan identifikasi, kemudian melakukan refleksi, Anda melakukan, Anda membuat desain pembelajaran. Desain pembelajaran ini ya, bagaimana nantinya Anda mendesain pembelajaran dari pengalaman belajar yang sudah Anda peroleh. Anda bisa mendesain, kemudian Anda bisa seperti punya visi ke depan nanti pendidikan Indonesia ini kayak gimana. Saat ini pendidikan Indonesia ini sementara menerapkan kurikulum merdeka. Dari kurikulum merdeka Anda sudah pahami nanti output yang diharapkan bisa di kompetensi apa yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nantinya ke depan nanti seperti apa. Berarti itu menjadi acuan untuk Anda melakukan penyusunan desain pembelajaran ya. Tahapan berikutnya adalah Anda melakukan refleksi. Refleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG. Ya. Refleksi ini apa yang Anda lakukan pada tahapan refleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG? Yang pertama, ini ya, hal apa saja yang sudah dicapai selama mengikuti program PPG. Mungkin kompetensi apa yang sudah Anda miliki. Kemudian apa saja yang masih kurang, yang harus Anda benahi. Kemudian bagaimana nantinya Anda mendesain pembelajaran yang sesuai dengan perubahan saat ini di era digital. Mungkin seperti itu ya. Kemudian selanjutnya refleksi terhadap pengalaman belajar selama mengikuti PPG ini bisa Anda lakukan juga dengan membuat pandangan terhadap pendidikan Indonesia, pendidikan di Indonesia dan sosok guru. Ya, sosok guru itu maksudnya bahwa oh iya, guru yang profesional itu harus seperti apa supaya bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Nah, dari sini Anda melakukan rencana tindak lanjut ya, ya tindak lanjut. Nah, di tahapan yang terakhir ini adalah seminar uh, pendidikan profesi guru. Ini dia merangkum semua ya, semua ini. Jadi sama seperti ada di satu dulu, Anda seminar proposal, kemudian seminar skripsi, baru masuk ke ujian ya, gitu sampai. Nah, pada tahapan yang terakhir dari pelaksanaan mata kuliah seminar pendidikan profesi guru ini, di tahapan akhir adalah seminar pendidikan profesi guru. Di sini Anda uh, memaparkan hasil identifikasi diri, kemudian Anda memaparkan juga hasil penyusunan desain pembelajaran, dan Anda memaparkan juga hasil refleksi terhadap pengalaman belajar, baik pengalaman belajar selama mengikuti PPG maupun pengalaman belajar untuk masing-masing mata kuliah. Nah, baik. Nanti mungkin alurnya saya tunjukkan ya. Nah, ini kita akan lihat bagaimana nantinya penilaian untuk mata kuliah ini ya. Terkait pelaksanaan tadi ya, yang di sini nanti untuk masing-masing ini ya nanti tentunya untuk tahapan visi, identifikasi diri ini ya, masing-masing Anda akan mempresentasikan ya dengan tentunya dengan arahan dari dosen juga. Jadi kita seperti diskusi begitu ya. Baik untuk tiap tahapan ini. Jadi misalkan pertemuan ini nanti kita sesuaikan tahap ini, pertemuan ini nanti kita buat apa? Kita tahapan ini, pertama misalkan pertemuan pertama kita di tahapan ini, masing-masing Anda buat ini satu sekaligus ini, kemudian nanti presentasi. Di berikutnya Anda buat apa? Seterusnya.
Jadi setiap Anda ketika Anda mempresentasi apa yang sudah Anda kerjakan, misalkan visi pribadi untuk pendidikan Indonesia maupun visi pribadi sebagai calon guru, nanti ada masukan dari dosen. Dari masukan itu nanti Anda rangkum, dan nanti Anda sajikan di sini, seminar pendidikan profesi guru. Ya, ini. Baik untuk tahapan ini yang Anda buat, ada masukan dari dosen maupun teman-teman berupa pertanyaan-pertanyaan kritis, nanti Anda lengkapi, lalu Anda perbaiki, dan nanti Anda sajikan di sini, di paling akhir. Nanti masing-masing Anda presentasi untuk merangkum juga hasil dari proses tahapan-tahapan yang sudah Anda lalui. Oke, kita beralih ke penilaian untuk mata kuliah seminar PPG. Nah, ini saya harap Anda harus untuk belajar dari pengalaman di semester 1, maka kali ini saya harapkan masing-masing Anda untuk setiap pertemuan ketika ada lembar kerja yang harus dikerjakan, Anda langsung sisihkan waktu, luangkan waktu untuk kerjakan. Jangan menunggu di akhir baru Anda kerjakan semua. Nanti malah merepotkan Anda sendiri. Ya, oke. Kita melihat untuk asesmen mata kuliah seminar PPG ini sendiri. Bagian pertama yang akan dilihat adalah e-portfolio. Jenis tugas ya. Jenis tugas ini e-portfolio itu mencakup identifikasi diri, kemudian refleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah, kemudian desain pembelajaran, ya, desain pembelajaran dan refleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG. Ini jenis tugas yang tercakup dalam e-portfolio. Nah, untuk bobot masing-masing poin ini, masing-masing tugas untuk bobot bermasing-masing tugas e-portfolio ini, ya, baik untuk identifikasi diri hingga refleksi pengalaman belajar, dalam persen bobotnya itu untuk identifikasi diri ini bobotnya 10%. Bobotnya 10%. Kemudian refleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah itu bobotnya 20%. Dan untuk desain pembelajaran itu bobotnya 15%. Dan terakhir refleksi pengalaman belajar itu bobotnya 20%. Supaya Anda punya nilai maksimal, Anda harus perhatikan mana yang presentasinya besar itu Anda harus usahakan benar-benar memperoleh nilai yang bagus di situ. Ya. Nah, untuk kode capaian pembelajaran mata kuliah sudah nanti Anda sesuaikan di depan. Ini yang tadi sudah kita lihat di slide di awal ya. Baik. Untuk jenis tugas identifikasi diri ini, itu bisa Anda lihat di LK1, di rubrik identifikasi diri. Kemudian untuk refleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah, itu bisa Anda lihat di LK2, rubrik refleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah, LK2 ya. Kemudian untuk desain pembelajaran, bisa Anda lihat di LK3, yaitu rubrik penyusunan desain pembelajaran. Dan yang terakhir untuk portofolio ini yaitu refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG ini, bisa saudara-saudari lihat di LK4. LK4 ini tentang rubrik refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG. Baik, jenis tugas yang berikut, jenis penilaian berikut maksudnya ya, yang akan dinilai dari masing-masing saudara adalah partisipasi. Jadi selama perkuliahan, misalkan teman Anda presentasi, kemudian Anda memberikan masukan, dan mengajukan pertanyaan sehingga mengarahkan untuk memperbaiki apa yang dipresentasi oleh teman Anda, misalkan seperti itu ya. Itu nanti Anda punya poin, kalau Anda semakin banyak partisipasinya, itu makin besar poin Anda. Dan untuk penilaian partisipasi ini bobotnya 15% ya. 15%, dan nanti Anda sesuaikan aja CPNK-nya itu 4 ya, kodenya 4. Kode CPNK itu 4.
Dan yang terakhir, seminar PPG. Seminar PPG ini presentasinya itu 20%, ya, dan kode CPNP-nya juga 4. Oke, saya lanjut. Nah, ini eh, daftar tugas mata kuliah, ya. Daftar tugas mata kuliah dengan bobotnya masing-masing, ya. Pertama, untuk tahapan identifikasi diri, tugasnya apa? Anda membuat identifikasi diri, kemudian Anda mengunggah ke e-portfolio, ya. Jenis LK-nya apa? Oh, bukan LK kelompok, ini LK individu, ya. LK individu, LK1, bobotnya 10%, ya. Ini saya harap Anda perhatikan yang bersama, ya. Kemudian tahapan yang berikut untuk refleksi pengalaman belajar mata kuliah, ya. Itu Anda harus buat apa? Oh ya, Anda membuat refleksi setiap mata kuliah. Kemudian Anda mengunggah ke e-portfolio. Refleksi yang Anda buat itu Anda unggah ke e-portfolio. LK-nya merupakan LK individu, ya. Jadi LK2, ya. Bobotnya 20%. Kemudian eh, tahapan penyusunan desain pembelajaran. Penyusunan desain pembelajaran, apa yang harus saudara-saudari buat? Oh ya, Anda menyusun desain pembelajaran. Dan menyusun desain pembelajaran. Kemudian Anda unggah juga ke e-portfolio. Semuanya itu e-portfolio, ya. LK individu juga, LK3, ya. Dan bobotnya itu 15%. Baik, tahapan berikut adalah refleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG. Pengalaman belajar selama mengikuti PPG. Apa yang harus saudara-saudari buat untuk refleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG ini, mengikuti program PPG? Yang pertama, saudara-saudari membuat refleksi umum pembelajaran PPG bagaimana. Kemudian hasil refleksi ini saudara-saudari unggah di e-portfolio juga. Anda bisa lihat di mana itu? Di LK4. Ya, LK4. Bobot dari tugas ini ya 20%, ya. Kemudian yang terakhir, eh, seminar PPG. Oke, itu yang harus saudara-saudari lakukan adalah menyusun bahan presentasi. Nanti Anda presentasi, sudah saya singgung tadi. Yang pertama menyusun bahan presentasi, kemudian Anda unggah ke e-portfolio. Sesudah itu Anda akan presentasi apa yang sudah Anda unggah, ya. Bahan yang sudah Anda susun itu Anda akan presentasi. Setelah Anda unggah, Anda akan presentasi dalam seminar, ya. Makanya di awal saya sudah bilang sama seperti di S1 dulu, ya. Anda harus presentasi, Anda punya proposal yang nanti Anda lakukan untuk penelitian, kemudian sesudah ada penelitian, Anda presentasi lagi. Nah, misalkan saya kasih contoh yang untuk Anda di S1, ya. Oke, bobot untuk seminar PPG ini 20%, ya, bobotnya. Dan yang terakhir, partisipasi. Partisipasi. Partisipasi ini bobotnya 15%. Nanti bisa sesudah ini, sesudah perkuliahan ini mungkin saya berharap saudara-saudara sekalian bisa tinjau LMS masing-masing, ya. Oke, baik. Akan kita lihat untuk apa namanya? uh, Nah, ini yang apa? Oke, tadi kita sudah lihat
secara garis besar ya. Sekarang kita akan lihat lebih detail ya untuk tahap ini tahap seminar PPG ini. Jadi yang pertama untuk identifikasi diri, sini alurnya ini ya, alur dari tahapan pelaksanaan mata kuliah ini ya. Jadi pertama Anda diidentifikasi sendiri, Anda akan buat visi pribadi untuk pendidikan Indonesia, visi pribadi sebagai calon guru, kemudian hal yang dilakukan untuk mencapai visi pribadi. Sesudah ini Anda akan lanjut ke refleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah yang ditempuh di semester 1 maupun yang sementara Anda tempuh, Anda sementara tawar ya di semester 2 ini. Jadi bisa Anda lakukan refleksi untuk filosofi pendidikan, kemudian untuk mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kemudian Anda bisa melakukan refleksi untuk prinsip pengajaran dan asesmen 1, kemudian juga mata kuliah PPL 1, kemudian mata kuliah selektif semester 1. Kemarin teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran itu masuk di selektif, kan? Oke. Kemudian untuk mata kuliah ini ya, selektif dan mata kuliah elektif semester 1. Anda lakukan refleksi pengalaman belajar untuk masing-masing mata kuliah ini. Kemudian di semester 2, apa yang harus Anda refleksi untuk mata kuliah apa saja? Ini sementara Anda tawar kan? Misalkan pembelajaran sosial emosional, kemudian mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2. Ya, ini yang di semester 1 prinsip pengajaran dan asesmen 1. Dan semester 2 ini prinsip pengajaran dan asesmen 2. Kemudian proyek kepemimpinan, kemudian PL2 dan mata kuliah selektif semester 2. Jadi Anda lakukan refleksi pengalaman belajar untuk mata-mata kuliah ini. Ya. Sesudah itu Anda lakukan desain pembelajaran. Anda buat desain pembelajaran dari tahapan-tahapan yang sudah Anda lalui. Ya. Oke. Sesudah Anda buat atau susun desain pembelajaran, Anda lanjut dengan refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG. Ya. Untuk tahapan ini ya Anda akan buat opini mungkin ya dari berbasis pengalaman apa yang telah Anda capai selama mengikuti PPG, kemudian pandangan Anda terhadap pendidikan di Indonesia dan sosok guru seperti apa ya, sosok guru profesional mungkin, namun saat ini sosok guru seperti apa realitanya mungkin perlu menjadi realita di lapangan yang Anda pikir harus diperbaiki itu apa supaya menjadi sosok guru idaman itu yang bagaimana ya, seperti itu. Nah ini yang bisa Anda buat di RTL, rencana tindak lanjut. Ya. Berikutnya seminar PPG, ini yang paling akhir. Di seminar PPG ini Anda sajikan hasil identifikasi diri, kemudian hasil penyusunan desain pelajaran dan hasil refleksi pengalaman belajar. Oke, baik. Itu yang mungkin harus saudara-saudari lalui ya dalam perkuliahan ini, akan lakukan dalam perkuliahan. Ada pertanyaan sejauh ini? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Baik, oke. Saya rasa ini pengenalan awal. Nanti di pertemuan kedua, masing-masing Anda cek LMS dan kita akan bahas lebih lanjut. Saya rasa untuk ini sudah jelas, karena sudah jelas Anda sudah tahu Anda harus buat apa, Anda sudah paham ini mata kuliah ini tujuannya apa dan apa yang Anda harus lakukan. Ya, jadi saya harap ini sudah Anda pahami sehingga menjadi
acuan bagi Anda dalam mengikuti perkuliahan seminar PPG. Oke, saya rasa cukup ya. Eh, Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Oke, Iya, Pak. oke. Iya, Pak. Karena tidak ada pertanyaan ya? Ada? Siapa yang mau tanya? Silakan. Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Eh, kita sudahi pertemuan ini dan nanti saya bagi apa saya ini ada LMS nanti tolong Anda tinjau lagi ya. Oke. Baik, selamat sore semuanya dan Sore, saya Pak. akhiri pertemuan ini. Baik.